Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penjelajah sejarah, pernahkah Anda mendengar tentang pedang Allah yang tidak terkalahkan? Hari ini, kita akan menyelami salah satu bab paling menegangkan dalam sejarah militer Islam, di mana Khalid bin Walid memimpin pasukannya melintasi gurun untuk menaklukkan Syam. Kita akan mengikuti jejak legendaris Khalid bin Walid, seorang jenderal yang keahlian dan keberaniannya mengubah peta kekuasaan di Timur Tengah dengan pengepungan dramatis Damaskus hingga pertempuran sengit di Yarmouk. Persiapkan diri Anda untuk kisah penuh adrenalin. Semua laporan Islam awal setuju bahwa Khalid bin Walid diperintahkan oleh Abu Bakar untuk meninggalkan Irak ke Syam untuk mendukung pasukan Muslim yang sudah ada di sana. Sebagian besar dari laporan tersebut menunjukkan bahwa perintah khalifah didorong oleh permintaan bala bantuan oleh komandan Muslim di Suriah. Khalid bin Walid kemungkinan memulai perjalanannya ke Suriah pada awal April 634 Masehi. Beliau meninggalkan garnison Muslim kecil di kota-kota Irak yang ditaklukkan di bawah komando militer keseluruhan Al-Mutsanna bin Haritsah. Menurut sejarawan, Khalid bin Walid melakukan dua operasi utama lebih lanjut sebelum memulai perjalanan ke Syam yang sering digabungkan oleh sumber dengan peristiwa yang terjadi selama pawai. Salah satu operasinya adalah melawan Dumat al-Jandal dan yang lainnya melawan suku Namir dan Taglib yang ada di sepanjang tepi barat lembah Efrat Hulu sampai ke anak sungai Balik dan Jabal Al-Bisri, pegunungan timur laut Palmyra. Tidak jelas keterlibatan mana yang terjadi lebih dulu, meskipun keduanya merupakan upaya Muslim untuk membawa sebagian besar suku Arab nomaden ke Arab Utara dan Stepa Suriah di bawah kendali Madinah. Dalam kampanye Dumat al-Jandal, Khalid bin Walid diinstruksikan oleh Abu Bakar atau diminta oleh salah satu komandan kampanye, Al-Walid bin Uqbah, untuk memperkuat barisan komandan utama Iyad bin Ghanem dalam pengepungan kota Oasis. Kota itu dilindungi oleh persekutuan nomaden dari suku-suku yang berafiliasi dengan konfederasi Bizantium, Ghassan, Tanuk, Salihiyah, Bahra, dan Banu Kalb. Khalid bin Walid meninggalkan Ain al-Tamr menuju Dumat al-Jandal, di mana pasukan Muslim bergabung mengalahkan lawan dalam pertempuran sengit. Setelah itu, Khalid bin Walid mengeksekusi pemimpin kota dari suku Kindah, yaitu Ukaidir, yang telah membelot dari Madinah setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sementara Bani Kalb Wadi'ah selamat setelah mendapatkan permohonan ampun dari sekutu Tamimnya di kem Muslim. Beberapa sejarawan menolak sama sekali bahwa Khalid bin Walid memimpin ekspedisi ke Dumat al-Jandal setelah kampanye Iraknya, dan bahwa kota yang disebutkan dalam sumber-sumber tradisional kemungkinan adalah kota dengan nama yang sama di dekat Al-Hira. Sejarawan lain menyebut penilaian mereka logis dan menulis bahwa tampaknya tidak mungkin Khalid bin Walid bisa mengambil jalan memutar seperti itu yang akan membawanya sejauh ini keluar dari jalannya sambil menunda pencapaian misinya untuk bergabung dengan tentara Muslim di Suriah. Terlepas dari semua itu, wallahu a'lam bishawab. Titik awal pawai Khalid bin Walid ke Suriah adalah dari Al-Hijrah menurut sebagian besar catatan tradisional yang menempatkannya di Ain al-Tamr. Pawai umum ini kemudian banyak disebut sebagai pawai gurun oleh beberapa sumber setelah terjadinya suatu tahap yang tidak jelas selepas keberangkatan dari Al-Hijrah. Saat perjalanan menuju Syam, Khalid bin Walid dan anak buahnya yang berjumlah antara 500 hingga 800 orang berbaris dari sebuah sumur yang disebut Kurakir dan melintasi hamparan luas gurun tanpa air selama 6 hari 5 malam sampai mereka mencapai sumber air di tempat bernama Suwa. Karena anak buahnya tidak membawa wadah air yang cukup,
Untuk melintasi jarak ini dengan kuda dan unta mereka, Khalid bin Walid mengambil sekitar 20 ekor unta untuk asupan air dengan menutup mulut unta-unta tersebut untuk mencegah hewan itu makan, sehingga membuat perut mereka hanya dipenuhi air. Setiap hari, saat dalam perjalanan Khalid bin Walid menyembelih sejumlah unta agar anak buahnya bisa minum air yang tersimpan di perut unta. Pemanfaatan unta sebagai penyimpan air dan penempatan sumber air di Suwa merupakan hasil nasihat yang diberikan kepada Khalid bin Walid oleh pemandunya, Rafi bin Amr dari Tai. Tidak termasuk operasi yang disebutkan di Dumat al-Jandal dan Lembah Efrat bagian atas, catatan tradisional hanya memasukkan 2 peristiwa yang menunjukkan rute Khalid bin Walid ke Suriah setelah keberangkatan dari Al-Hira, yaitu perjalanan gurun antara Qorakir dan Suwa, dan serangan berikutnya melawan suku Bahra di dekat Suwa, dan operasi yang mengakibatkan penyerahan Palmyra. Jika kedua perjalanan tersebut tidak dicantumkan, maka besar kemungkinan catatan-catatan tradisional tersebut memiliki perbedaan dalam menelusuri rencana perjalanan Khalid bin Walid. Berdasarkan catatan ini, menurut sumber lain, merangkum 3 kemungkinan rute yang diambil oleh Khalid bin Walid ke sekitar Damaskus, 2 melalui Palmyra dari utara dan yang melalui Dumat al-Jandal dari selatan. Dalam rencana perjalanan Palmyra sampai Damaskus yang pertama, Khalid bin Walid berbaris ke atas di sepanjang Efrat dan melewati tempat-tempat yang sebelumnya telah dia potong menuju Jabal al-Bisri, dan dari sana berturut-turut bergerak ke barat daya melalui Palmyra, Al-Qaryatain, dan Huwarin sebelum mencapai daerah Damaskus. Dalam rute ini, satu-satunya rentang di mana pawai gurun bisa terjadi adalah antara Jabal al-Bisri dan Palmyra. Meskipun daerah antara kedua tempat itu memiliki jarak yang kurang dari 6 hari perjalanan dan memiliki sejumlah sumber air, rencana perjalanan Palmyra sampai Damaskus kedua adalah rute yang relatif cepat antara Al-Hira ke Palmyra melalui Ain al-Tamr. Hamparan gurun antara Ain al-Tamr dan Palmyra cukup panjang untuk mendukung pawai 6 hari dan memiliki sumber-sumber air yang langka, sehingga memungkinkan Khalid bin Walid melalui daerah ini yang cocok dalam catatan tradisional, dan tidak ada lagi tempat yang ditafsirkan sebagai Qorakir atau Suwa. Di rute Dumat al-Jandal sampai Damaskus terdapat tempat-tempat ditafsirkan sesuai dengan catatan sejarah tradisional, yaitu situs Kulban Qurajir terkait dengan Qorakir yang terletak di sepanjang tepi timur Wadi Sirhan dan Sabiyar, yang diidentifikasi dengan Suwa dengan lokasi sekitar 150 km dari timur Damaskus. Rentang antara kedua situs gersang dan sesuai dengan narasi pawai 6 hari. Pawai gurun adalah bagian paling terkenal dalam ekspedisi Khalid bin Walid dan literatur abad pertengahan mengenai penaklukan Islam secara umum. Sejarawan menulis bahwa pawai gurun telah diabadikan dalam sejarah dan legenda. Sumber-sumber Arab mengagumi daya tahan Khalid bin Walid, dan para sarjana modern telah melihatnya sebagai ahli strategi. Dia menegaskan bahwa Khalid bin Walid pasti yang memulai pawai di mana itu adalah suatu prestasi ketahanan militer yang tak terlupakan, dan kedatangannya di Suriah merupakan unsur penting dari keberhasilan senjata muslim di sana. Sejarawan lain menyebut pawai itu suatu prestasi yang tidak ada bandingnya dan bukti kualitas Khalid bin Walid sebagai komandan yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian besar catatan tradisional mencatat bahwa tentara muslim pertama kali dikerahkan ke Suriah dari Madinah sekitar awal 13 Hijriah, awal musim semi tahun 634 Masehi. Para komandan tentara muslim di Syam yang terkenal antara lain adalah Amr bin al-As, Yazid bin Abi Sufyan, Surabil bin Hasanah, dan Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Meskipun Abu Ubaidah mungkin belum pernah diperintahkan ke Syam sampai suksesi kekhalifahan kepada Umar pada musim panas tahun 634 Masehi setelah wafatnya Abu Bakar. Menurut sejarawan,
Sumber-sumber tradisional cukup awal dalam menanggalkan penempatan tentara muslim pertama ke Suriah kemungkinan besar terjadi pada musim gugur tahun 633 Masehi yang menandai bentrokan pertama antara tentara muslim dan Bizantium hingga Februari 634 Masehi. Pada saat Khalid bin Walid meninggalkan Irak, tentara muslim di Suriah telah melakukan sejumlah pertempuran kecil dengan garnison Bizantium lokal dan mendominasi pedesaan Suriah Selatan, tetapi tidak mengontrol pusat kota manapun. Khalid bin Walid diangkat menjadi panglima tertinggi tentara muslim di Suriah. Catatan yang dikutip oleh beberapa sejarawan bahwa Abu Bakar menunjuk panglima tertinggi Khalid bin Walid sebagai bagian dari penugasannya kembali dari Irak ke Suriah berdasarkan bakat dan catatan militer sang jenderal. Sebuah catatan sejarawan mengaitkan penunjukan Khalid bin Walid dengan konsensus di antara para komandan yang sudah ada di Suriah, meskipun As-Saminah menegaskan tidak dapat dibayangkan bahwa orang seperti Amr bin Al-As akan setuju untuk keputusan seperti itu secara sukarela. Setelah mengaku jabatan kekhalifahan, Umar bin Khattab mungkin telah mengukuhkan Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi. Khalid bin Walid mencapai padang rumput Marj Rahid sekitar utara Damaskus setelah pasukan yang melakukan perjalanan melintasi padang pasir. Beliau tiba pada hari Paskah tepat pada tanggal 24 April 634 Masehi. Di sana Khalid bin Walid menyerang sekelompok Ghassan yang merayakan Paskah sebelum dia atau komandan bawahnya menyerbu Ghouta, sebuah daerah yang menjadi sabuk pertanian di sekitar Damaskus. Setelah itu, Khalid bin Walid dan para komandan pasukan muslim sebelumnya, kecuali Amru, berkumpul di Bosra Tenggara Damaskus, pusat perdagangan Bosra bersama dengan wilayah Hauran, di mana Khalid bin Walid tiba bersama pasukannya. Secara historis sering memasok gandum, minyak, dan anggur kepada suku-suku nomaden Arab, dan daerah tersebut juga pernah dikunjungi Nabi Muhammad SAW selama masa mudanya. Bizantium mungkin tidak telah membangun kembali sebuah garnison kekaisaran di kota tersebut setelah penarikan pasukan Sasania pada tahun 628 Masehi, dan tentara muslim menghadapi perlawanan kecil selama pengepungan tempat tersebut. Bosra menyerah pada akhir Mei 634 Masehi, membuatnya kota besar pertama di Suriah yang jatuh ke tangan muslim. Khalid bin Walid dan para komandan muslim menuju ke barat menuju Palestina untuk bergabung dengan Amru sebagai bawahannya dalam pertempuran Ajnadain, yang tak lain adalah konfrontasi besar pertama muslim dengan Bizantium pada bulan Juli. Pertempuran berakhir dengan kemenangan bagi kaum muslimin dan Bizantium mundur menuju Pella atau Pahal, sebuah kota besar timur sungai Yordania. Kaum muslimin mengejar mereka dan membuat kemenangan besar lainnya di pertempuran Fahal, meskipun tidak jelas apakah Amru atau Khalid yang memegang komando keseluruhan dalam pertempuran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sisa-sisa pasukan Bizantium dari Ajnadain dan Fahal mundur ke utara ke Damaskus, di mana para komandan Bizantium meminta bala bantuan kepada kekaisaran. Khalid bin Walid kemudian maju dan mungkin mengalahkan unit Bizantium di dataran Marj Ash-Shafar sebelum mengepung kota Damaskus. Masing-masing dari 5 komandan muslim bersiap untuk memblokir salah satu dari gerbang kota. Khalid bin Walid lalu ditempatkan di Bab Syargi atau gerbang timur. Kontingen ke-6 ditempatkan di Barzeh, tepat di utara Damaskus, yang kemudian memukul mundur pasukan bantuan yang dikirim oleh Kaisar Bizantium, Heraklius. Pada musim semi tahun 636 Masehi, Khalid bin Walid menarik pasukannya dari Damaskus ke ibu kota lama, Bani Ghassan, di Zabiyah, di Golan. Beliau diminta melakukan pendekatan kepada pasukan Bizantium yang dikirim oleh Heraklius, yang mana pasukan tersebut
terdiri dari pasukan kekaisaran yang dipimpin oleh Fahan dan Theodore Tretrius, dan pasukan perbatasan termasuk kavaleri ringan Arab Kristen yang dipimpin oleh seorang jenderal Bani Ghassan, Jabalah bin Al-Aiham, dan pasukan pembantu Armenia yang dipimpin oleh seorang Georgius atau disebut Jaraja oleh orang Arab. Tentara Bizantium mendirikan kamp di anak sungai Rukan di sebelah barat posisi Muslim di Jabiyah. Akibatnya, Khalid bin Walid memutuskan untuk mundur dan mengambil posisi di utara sungai Yarmouk dekat dengan tempat pertemuan antara sungai Rukan dengan sungai Yarmouk, area ke Galilea dan padang rumput bersejarah Bani Ghassan. Selama lebih dari sebulan, kaum muslimin menduduki dataran tinggi strategis antara Azri'at atau Dara'ah di masa kini, dan kamp mereka terletak di dekat Dair Ayyub dan mengalahkan Bizantium dalam pertempuran di luar Jabiyah pada 23 Juli 636 Masehi. Sejarawan menegaskan bahwa pasukan pendukung Bizantium Kristen Arab dan Armenia telah membelot, tetapi pasukan inti Bizantium tetap tangguh, yang mana itu terdiri dari barisan depan kavaleri berat dan barisan belakang prajurit infanteri. Ketika mereka mendekati garis pertahanan Muslim, Khalid bin Walid membagi kavalerinya menjadi dua kelompok utama, masing-masing ditempatkan di belakang sayap kanan dan kiri infanteri Muslim untuk melindungi pasukannya dari kemungkinan pengepungan oleh kavaleri berat Bizantium. Beliau menempatkan sebuah skuadron elit 200-300 penunggang kuda untuk mendukung pusat garis pertahanannya, dan pemanah kiri ditempatkan di kamp Muslim dekat Dair Ayyub, di mana mereka bisa menjadi yang paling efektif melawan pasukan Bizantium yang masuk. Serangan awal Bizantium terhadap sayap kanan dan kiri umat Islam berturut-turut gagal, tetapi mereka mempertahankan momentum sampai seluruh barisan Muslim mundur. Bizantium mengejar kaum muslimin ke dalam kamp mereka, di mana kaum muslimin membuat kawanan unta mereka tertatih-tatih untuk membentuk serangkaian garis pertahanan yang darinya infanteri bisa bertarung dan kavaleri Bizantium tidak dapat dengan mudah menembusnya. Akibatnya, Bizantium menjadi rentan diserang oleh pemanah Muslim. Momentum mereka terhenti dan sayap kiri mereka terbuka. Khalid bin Walid dan pasukannya menggunakan kesempatan untuk menembus sayap kiri Bizantium, memanfaatkan celah antara infanteri dan kavaleri Bizantium. Khalid bin Walid menyelimuti kavaleri berat lawan di kedua sisi, tetapi dengan sengaja meninggalkan celah di mana Bizantium hanya bisa melarikan diri ke utara, jauh dari infanteri mereka. Menurut sejarawan Bizantium abad ke-9, infanteri Bizantium memberontak di bawah Fahan karena kegagalan Theodore untuk melawan serangan terhadap kavaleri. Infanteri kemudian secara berlanjut tetap diarahkan. Kavaleri Bizantium sementara itu telah mundur ke utara ke daerah antara anak sungai Rukan dan Alan. Khalid bin Walid mengirim pasukannya untuk mengejar dan mencegah mereka berkumpul. Khalid bin Walid menindaklanjuti dengan operasi Malang, di mana dia merebut jembatan Rukan, satu-satunya rute penarikan yang layak untuk Bizantium. Muslim kemudian menyerang Bizantium pada tanggal 20 Agustus dan membantai sebagian besar pasukan Bizantium. Khalid bin Walid membuat kepanikan di jajaran Bizantium dan menyebabkan ribuan orang tewas di ngarai Yarmouk ketika mereka berupaya untuk mundur ke barat. Sejarawan memuji kemenangan Muslim di Yarmouk yang disebabkan karena kepemimpinan superior tentara Muslim, khususnya kecerdasan Khalid bin Walid dibandingkan tentara Bizantium yang sering berkonflik satu sama lain, serta taktik konvensional Theodorus yang Khalid anggap sebagai mudah diantisipasi. Dalam pandangan sejarawan lain, penarikan Khalid di hadapan pasukan Heraklius, pengepungan Damaskus, dan serangan balasan di anak sungai Yarmouk